Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anistiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang etika berorganisasi. Apa sih itu etika berorganisasi? Nah, etika berorganisasi adalah aturan, norma, dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam suatu organisasi agar tercipta suasana kerja yang harmonis, profesional, dan saling menghormati. Menurut K. Bertrand 1993, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, dalam konteks organisasi, etika berarti penerapan nilai moral dalam hubungan antar anggota agar tercapai tujuan bersama dengan cara yang baik dan benar. Terus, nah, ada tujuan. Apa sih tujuan dari etika berorganisasi? Untuk apa sih kita mengetahui tentang etika berorganisasi? Nah, tujuannya pertama, menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, tertib, dan profesional. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar anggota. Yang ketiga, menjadi pedoman perilaku yang setiap anggota bertindak sesuai norma dan tanggung jawab. Yang keempat, mencegah terjadinya konflik, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak etis. Yang terakhir ada membangun citra positif organisasi di mata masyarakat. Terus selanjutnya, manfaat etika berorganisasi. Pertama, meningkatkan kepercayaan dan solidaritas dan antar anggota. Yang kedua, membentuk karakter dan integritas dalam organisasi. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif. Yang kelima, menjadi tolak ukur moral dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Terus, apa sih prinsip-prinsip etika berorganisasi? Pertama, tanggung jawab. Setiap anggota harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, seorang bisa bertanggung jawab kalau dia merasa nyaman di organisasi itu. Nah, gimana sih supaya kita nyaman dalam organisasi? Nah, inilah pentingnya etika berorganisasi, karena kalau kita sudah beretika dalam organisasi, pasti tercipta lingkungan organisasi yang nyaman, aman, dan damai. Itu memberi kenyamanan, ketenangan bagi semua anggotanya. Yang kedua, kejujuran. Nah, bersikap jujur dalam ucapan, tindakan, dan laporan kerja. Kayak kalau misalnya ada acara nih, misal ada pemasukan misal 500.000. Nah, kita tuh pengeluaran itu cuma 300.000. Nah, kita tuh harus jujur gitu ya. Pengeluaran berapa, pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Jangan pengeluaran 200.000 karena bilang udah pas 500.000. Gak boleh guys. Karena korupsi itu dimulai dari hal kecil. Kayak kejujuran tuh penting banget, karena kalau kita udah berani bohong hal kecil, karena sesuatu juga dimulai dari hal kecil dan akan menjadi besar. Yang ketiga, keadilan. Memberikan perlakuan yang adil kepada semua anggota tanpa diskriminasi. Kayak jangan membeda-bedakan lah, kan supaya nyaman ya, kita tuh sama aja. Kalau misal kita tuh satu organisasi tuh satu keluarga, jangan ada yang dibeda-bedain. Yang keempat, kerjasama kooperatif, mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Jadi mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi itu sebenarnya susah guys, tapi insya Allah bisa ya diusahakan. Terus yang selanjutnya, kedisiplinan, menjaga ketertiban dan mematuhi aturan organisasi. Yang selanjutnya itu paling penting menurut saya, karena saling menghormati itu kunci dari terlaksananya yang sebelum-sebelumnya. Terus amanah, kan menjaga amanah, menjalankan tugas dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Dalil dari Al-Quran dan hadis tentang etika berorganisasi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua ada Quran Surah Al-Hujurat ayat
13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, Quran Surah Al-Imran ayat 59, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah, lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap ketus, keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi, makna dari Quran Surah Al-Imran ayat 59 tuh, jadi kita tuh harus bersikap lemah lembut, kayak bertutur kata sopan santun supaya orang tuh mau deket sama kita. Kalau kita bersikap kasar, orang tuh akan menjauh dari kita karena mereka juga akan merasa tidak nyaman kan berdekatan dengan kita. Terus yang selanjutnya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Yang paling bermanfaat, bukan dimanfaatin guys, karena bermanfaat dengan dimanfaatin itu beda. Kalau bermanfaat kita ridho lillahi ta'ala gitu, dengan sukarela membantu. Kalau dimanfaatin kita gak rela pun ya maksa. Yang selanjutnya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Guys, setiap dari kita ada pemimpin dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus bisa bertanggung jawab sebelum terhadap organisasi gitu ya, sebelum terhadap orang lain. Bertanggung jawablah terlebih dahulu terhadap diri sendiri, karena kan kita mempercayai bahwa di akhir nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua apa yang kita lakuin di dunia ini, bahkan tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, itu kan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, kita sampai pada kesimpulan teman-teman. Nah, jadi etika berorganisasi merupakan pedoman moral dalam menjalankan kegiatan organisasi agar tercipta hubungan yang harmonis, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan berpegang pada nilai-nilai etika, organisasi akan mampu mencapai tujuannya secara efektif dan berintegritas sesuai ajaran Islam tentang kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Mungkin sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.